Tetap semangat. Alhamdulillah kan kelaparannya cukup banyak hari ini. Kayaknya nggak terlalu panas kan? Si mau? Karena puas dengan jahitannya. Nah, kenapa puas dengan jahitannya? Karena presisi. Artinya apa? Kadang-kadang ada motif yang perlu pakai mal supaya tadi saya katakan supaya jarak-jaraknya sama, gelombang-gelombangnya sama. Kalau Anda langsung nyorek pakai tangan kalian sendiri belum tentu presisi. Nah, misalnya nih ada motif bintang atau motif seperti ini. Saya bikin dulu ya. Oke, misalnya motif begini. Perlu nggak pakai mal kalau kita ingin mendesain ukurannya sama? Perlu nggak? Perlu toh? Daripada kamu capek-capek, pindahkan aja malnya. Iya toh? Nah, itulah pentingnya mal. Nah, misalnya Anda nanti mendesain, misalnya ikan. Selama ini ikan todak sudah terlalu banyak. Kira-kira apa lagi yang menarik selain ikan todak? Misalnya nih, kuda laut. Kuda laut misalnya di sini ya. Kuda laut di sebelah kanan menghadap ke kiri. Di sebelah kiri menghadap kanan. Jadi dia berhadapan. Supaya ukurannya sama, cukup pakai mal. Arti enggak? Nanti dibalik malnya. Gitu ya. Jadi mal itu bisa meringankan pekerjaan kalian. Pertama, Anda bisa atur komposisinya. Yang kedua, ukurannya sudah pasti sama. Oke, itu ya. Saya anjurkan kalian kalau misalnya ada motif-motif yang ukurannya, kamu ingin membuat motif itu bukan hanya sekali, tapi mungkin 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Nah, kecuali kalian ingin membuat komposisi misalnya dari besar ke kecil, maka malnya harus paling tidak ada 2 atau 3. Motifnya sama, ukurannya berbeda. Oke? Udah paham? Ada yang mau bertanya? Ayo, apa pertanyaannya? Tidak ada? Oke, saya tunggu satu pertanyaan lagi. Ayo. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali ke penanggung jawab P5 di kelas 10 atau guru pendamping kalian. Ya, kalau ada pertanyaan jangan dibawa bulik. Tak ini hitam bulu di sini. Ya, silahkan, ada yang ingin bertanya? Han. Ingat, kalau ini kan masih di kain perca atau kain yang Anda bawa untuk latihan toh. Nah, nanti di baju kaos yang sebenarnya tidak boleh lagi sembarangan. Teripan baku benci. Teripan baku benci kali ini. Bisa toh? Baru teripan loh. Teripan aja kalau kamu desain sedemikian rupa pasti cantik. Paham ya? Nah, ini kalau seperti ini maka kita komposisinya apa namanya? Simetris, paham? Bisa juga nanti kalian hanya dibikin motifnya di sini, bisa kan? Atau kiri kanan boleh. Atau bisa juga diagonal. Baru terimpang loh. Baru terimpang. Ya, mudah-mudahan paham ya. Bagaimana cara kita menyusunnya? Terimpang toh. Tapi beda-beda cara menatanya. Nanti bisa diagonal dari kiri. Nah, terimpang tidak ada di tempat lain, maka nanti kesannya berat sebelah. Terpaksa kalian melakukan ini. Kenapa? Berat di kiri.
Apalagi nanti kalian menggunakan warna-warna gelap pakai teknik cocol, dicocol pakai warna. Oke, kan bisa dicocol, bisa dicelup, bisa disemprot. Semua boleh Anda pakai nanti. Paham ya? Ini disebut menyusun, menata. Paham gak? Apalagi kalau kamu sudah punya banyak. Nanti bisa gini. Di sini mungkin ada garis, perhatikan ya, ada garis. Terus ada garis putus, kan bisa semua. Terus ada lagi garis lengkung. Nah gini, semakin ke atas semakin rapat, semakin ke bawah semakin renggang. Bisa seperti itu. Oke, perhatikan, desain pada bajumu nanti akan menentukan penampilanmu. Perhatikan, desain itu bahkan garis bidang apalagi bentuk itu bisa membuat kamu terkesan gemuk atau terkesan kurus. Itu dalam desainnya begitu. Ada pakaian yang ketika kita kenakan itu kita terlihat seperti lebih gemuk atau lebih kurus. Ada enggak? Ya toh? Makanya hati-hati. Nah sekarang perhatikan. Kalau motifnya besar-besar, perhatikan. Kalau motifmu besar-besar dan itu full ya, sudah proses pengerjaannya berat karena full. Motifnya besar-besar, menjelujurnya lama, menyisipnya lama. Kemudian diperlukan banyak warna untuk proses pewarnaan. Tapi hasilnya nggak bagus. Kenapa? Nanti ketika dipakai kamu nggak pede. Oke, ini contoh nih yang sangat ramai sekali ini. Ini contoh yang ramai sekali. Tapi yang warnanya masih jereng-jereng lah. Oke, Bapak lanjut. Bapak lanjut. Kalau motifnya nanti besar-besar, misalnya ini, Anda bikin Anda bikin, anggaplah kodak, misalnya kodak nih. Oke, perhatikan, kodak besar. Yang bagus boleh kodak, tapi nanti di sini Anda bikin aneh-aneh di sini macam-macam nih, penuh nih. Nah itu menarik, tidak kosong, tapi di sini banyak motif-motif di dalamnya. Boleh. Kalau motifnya besar biasanya akan menimbulkan kesan apa? Terutama yang gemuk pakai motif besar itu akan terlihat makin gemuk. Kalau kalian kurus boleh pakai motif-motif yang besar. Tapi kalau kalian gemuk pengen terlihat kurus pakai motif-motif kecil. Apalagi kalau misalnya bergaris-garis vertikal ya. Perhatikan ya, kalau misalnya kamu mau terlihat, perhatikan. Kalau kamu mau terlihat tinggi nanti bikinlah desain yang vertikal. Kalau kalian pengen terlihat lebih gemuk, bikin desain yang horizontal. Paham? Karena semua punya kesan setelah Anda bikin itu, ada kesan. Oke, sekali lagi untuk motif tadi kan saya contohkan ya, teripang aja yang sederhana. Kalau ditata bisa bagus hasilnya, tapi teripang yang di model-model. Teripang, kalau perlu teripang itu ada di dalam teripang itu mungkin ada motif-motifnya. Iya, pasti cantik. Saya kasih tahu. Anda belajar batik kan? Coba batik apa yang terkenal bukan cuma di Indonesia yang berasal dari Cilacap? Motif batik apa yang dari Cilacap yang terkenal? Sering motif ini dikenakan oleh para artis-artis Hollywood. Ayo. Motif apa? Iya, artis India banyak yang suka mengangkat motif ini. Motifnya seperti ini. Pasti Anda pernah lihat. Ini nih. Begini aja. Oke.
Pernah lihat motif-motif begitu? Motifnya namanya apa? Mega mendung. Ini motif ini artis Hollywood bisa pakai. Mega mendung. Ya, kita bisa bikin loh khas Kota Baru. Motifnya namanya apa? Motif apa? Mega sebatu. Coba bikin motif mega sebatu. Nanti bikin yang berbeda ya. Contoh motif mega sebatu. Oke, ini ada pertanyaan. Kita sesi tanya jawab aja dulu. Ada pertanyaan. Ini milu mitule. Itu loh ya. Apa mitulyan? Siapa yang mau bertanya? Oke, sekali lagi, jangan asal membuat desain di atas baju kaos. Harus ditata sedemikian rupa. Paham? Karena desain itu nanti akan menentukan penampilan kamu pakai sendiri bajunya nanti. Oke? Makanya nanti konsultasikan dengan Bapak sebelum diwarnai. Atau konsultasikan desainnya sebelum dijahit. Karena kalau sudah dijahit nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, kemudian begini. Nanti ketika Anda tarik, perhatikan. Bagusnya tarikannya seperti apa? Kencang atau longgar? Tergantung. Kadang-kadang orang bikin sasirangan ada bagian yang sengaja ditarik dengan longgar. Supaya apa? Supaya warnanya keluar dari motif. Keluar dari motif, jadi ada nuansanya. Oke. Jadi motifnya tidak terlalu jelas. Bisa. Oke, nanti akan terbentuk nuansa dan itu tidak dengan sengaja dibuat, tapi modelnya kayak memberi kesan yang khas. Oke, apalagi motif-motif yang bisa kita susun? Saya berharap motifmu jangan terlalu norak ya. Maksudnya begini, jangan terlalu banyak motif-motif yang Anda gambar. Misalnya nih, kamu gabung antara motif biota laut dengan, kalau biota laut mestinya dari laut semua ya, temanya tentang laut. Kalau nanti Anda memilih motif yang mungkin tanaman di darat, misalnya apa tadi? Pakurinda, boleh Anda combine dengan atau dikombinasikan dengan pakurinda. Boleh dikombinasikan dengan pandan laut. Coba Anda buka nanti ya untuk menambah wawasan kalian tentang bagaimana membuat motif-motif dari pandan laut. Buka YouTube, tulis pandan laut. Pernah lihat pandan laut nggak? Pernah toh? Apa yang bisa dijadikan motif? Banyak. Contoh. Oke, pernah melihat akar pandan? Pandan laut akarnya begini. Nah, begini dia merangkas. Ini semua bisa dijadikan di desain dia seperti apa? Seperti akar apa tuh? Akar mangrove. Bisa nggak? Perhatikan. Misalnya nih, kalian gambar akar pandan di bagian bawah sini. Bikin desain dulu ya, akar pandan. Terus nanti ada bagian-bagian di tempat yang lain yang mungkin kamu, misalnya nih, terima lagi. Nah, tapi kalau begini dia komposisinya tidak simetris ya. Ini yang disebut asimetris. Jadi boleh simetris, boleh asimetris, boleh terpusat di tengah boleh. Boleh juga adanya kayak dia menuju ke satu arah, boleh. Misalnya gini, ini akar ya, ini baru akar loh. Nanti kalian bisa jahit ini. Cuma ketika dijahit perhatikan nih, perhatikan.
Kalau bentuknya begini, apakah langsung jauh semua baru ditarik? Ayo, hati-hati. Oke, perhatikan bagaimana cara menyisipnya, menjahitnya, dan mengencangkannya. Bukan dijahit semuanya baru dikencangin, enggak. Dijahit dulu bagian ini bagian ini ya. Nah, terus nanti ditarik, lepaskan benangnya, nanti ada bagian yang perlu ditarik. Kalau sekaligus kamu menjahit baru hanya satu bagian yang kamu tarik, ini nanti ada yang kencang, ada yang longgar, paham gak? Jadi kalau misalnya menggambar begini, ini satu bagian yang harus ditarik, ngerti gak? Terus inilah satu bagian yang harus ditarik sampai di sini. Oke, ini juga ditarik nih, ditarik. Jadi banyak bagian yang nanti ujung benangnya harus kalian sisa. Wih, di belakang sana gak ngerti ini gak paham ini. Paham gak? Kalau mendesain begitu, tidak seluruhnya dicari, baru nanti sekali tarik. Ngerti gak? Sebuting. Kalau sekaligus nanti ada bagian yang kencang, ada bagian yang Nah, yang longgar pasti tidak bagus hasilnya. Kenapa? Motifnya hilang. Ngerti gak? Nanti aja gak ngerti, hati-hati. Paham gak? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, jadi sekali lagi, jangan terlalu banyak motifnya. Cukup 2 atau 3 motif, tapi ditata sudah bikin lupa. Seperti contoh tadi, kan bisa di depan, bisa juga di belakang, tau? Ya kan? Bisa di bagian sini bahu, boleh. Bisa di sini di bawah, bisa dari bawah ke atas. Yang kadang-kadang menimbulkan kesan yang kadang-kadang terlihat tidak seimbang kalau diagonal, ya. Kalau diagonal, kecuali diagonal tapi dari bawah ke atas sampai ke tengah, terus dari atas ke bawah juga sampai ke berhadapan, itu bagus saja. Tapi kalau semuanya mengarah ke atas, seolah-olah lepas di sini, seolah-olah dia akan meloncat motifnya. Oke, paham sampai sini nak? Kalau anda tidak paham, kayak tadi, ini bisa itu dijauh semua langsung paham ini, bagus hasilnya. Jadi dijahit dari sini ke sini, potong benangnya, paham? Nanti dari sini jahit lagi, mulai dari sini ke bawah, tarik sampai ke atas, potong lagi. Tempat untuk anda tarik, paham? Nah, tadi saya katakan bahwa yang namanya unsur fisik serupa itu boleh garis, boleh bidang. Nah, misalnya nih bidangnya, bidang apa yang bisa kamu makan? Bidang apa? Nah, misalnya gini, pernah gak melihat buah pandan? Buah pandan laut mirip pandan, mirip dengan buah nanas. Ya tahu? Perhatikan dulu. Buah pandan itu mirip dengan buah nanas. Kan nanas itu jenis pandan. Kita bisa mengupas atau mengambil ruas-ruas buahnya untuk dijadikan motif. Buah pandan itu bentuknya begini. Nah, bentuknya kayak pandan seperti ini, kayak pandan. Tapi di sini ada ruas. Kalau kalian cermati ruasnya, itu modelnya kayak segi 6 beraturan begini. Segi 5 beraturan. Rasanya kayak segi 5, tapi tidak beraturan, mohon maaf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ini 6 ya. Oke, misalnya begini. Ini kita bisa jadikan salah satu bidang yang bisa kita tata. Ini nanti di baju ditata sekian. Nah, misalnya nih dari bawah besar,
Jangan jarak. Kemudian semakin ke atas semakin ke, bisa kan? Wih, semakin ke atas semakin kecil. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Siapa mau bertanya dulu? Supaya nanti kalian betul-betul ngerti tentang bagaimana cara membuat sasi. Jangan sampai tidak diam aja seolah-olah sudah tahu padahal belum tahu. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Angkat tangannya yang mau bertanya. Ya, Bapak. Oke, gini ya, perhatikan. Ada yang bertanya. Misalnya gini, di sini ada motif garis. Sini di bawah ya. Anggaplah ini baju kaosnya lengan panjang, ya. Lengan panjang. Nah, kalian misalnya di bawah ingin membuat sini nih garis. Misalnya kita ambil, misalnya saya bikin ini, saya sebut motif gelombang 3. Misalnya ya. Jadi saya bikin misalnya gini, lurus gelombang 3, lurus gelombang 3, paham? Ya. Perhatikan dulu. Misalnya dalam teori komposisi ada yang disebut irama. Saya tanya dulu, satu garis dengan 2 garis, kira-kira mana yang bagus? Satu garis atau 2 garis? Nah, itu namanya irama. Nah, misalnya gini ya. Kalau saya ulangi ini seperti ini. Oke, ini disebut irama harmoni. Irama harmoni. Selaras. Tapi kalau misalnya kita bikin bertentangan, misalnya gini ya. Di sini lurus, di sini kemudian ada gelombang 3, lurus lagi, itu disebut kontras. Oke, nanti Anda boleh mainkan itu meskipun garis ada gelombang 3 lurus, gelombang 3 lurus, nanti Anda bisa bikin yang harmoni atau yang bertentangan. Nah, oke. Atau ini satu ya, misalnya nih Anda bikin gelombang 3 begini, yo, lurus, terus begini lagi. Oke, ini disebut bertentangan juga. Ini naik, yang ini turun. Banyak tidak perhatikan. Ini penting loh. Bagaimana mana Anda di kaos desain? Pertanyaannya, kalau misalnya ini kita bikin begini, 2 ini garis saja, tapi kita tata. Oke, sudah menarik toh? Terus di tengahnya misalnya ada Anda mau biota laut, ini kan gelombang. Apa yang ada di bawah gelombang? Misalnya Anda bikin bintang. Bintangnya yang di tengah besar, yang di pinggir kecil. Itu sudah bagus, pasti bagus. Ketiga. Nah, pertanyaannya, ketika misalnya Anda desain begini ya, mana yang duluan dijahit? Terus yang mana yang duluan ditarik?
Nah, jangan sampai keliru loh. Kalau keliru nanti salah, ada yang hilang tuh motifnya. Kira-kira mana yang juga menarik? Oke, yang jelas nanti motif-motif kecil-kecilnya dulu yang ditarik. Tarik motif yang lebih kecil, yang jelimet, yang rumit itu yang didahulukan. Belakangan garis-garis panjangnya. Karena kalau kamu dahulukan garis panjangnya lalu kamu tarik, nanti kamu sudah kesulitan menemukan ujung benang pada motif yang ke. Nah, paham gak? Ini belakang sono nih gak paham. Ngerti kan? Paham? Sekali lagi, Bapak menunjukkan bahwa untuk membuat sasiran yang menarik tidak perlu motifnya rumit dan sangat beragam. Ya, maksimal 3 motif lah. Tapi disusun sedemikian rupa, namanya dikomposisikan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, pokoknya pokoknya kalau hasilnya mau bagus harus dikerjakan dengan enjoy. Jadi misalnya kalau Anda merasa suntuk, stop dulu. Nanti kalau suasana hati kalian sudah mulai lebih baik, baru mulai lagi. Itu ya. Kalau sudah merasa nggak enak, khawatir kalau misalnya itu mempengaruhi emosi kalian ya. Nanti ditarik putus, wah repot. Satu lagi, terutama pada saat Anda menarik benang, upayakan jangan sampai putus. Kalau putus repot amat. Pasti repot kalau putus. Iya, apalagi yang lain sudah ditarik, terus tiba-tiba motif-motif yang kamu paling andalkan. Motif utamanya ketika ditarik tiba-tiba benangnya putus, otomatis hilang motifnya. Iya. Mana pertanyaannya? Itu yang di pojok tadi ada yang bertanya. Kalau perlu naik ke sini, Nak. Ya, Silakan. Ke sini dulu. Apa pertanyaannya? Kalau saya bisa jawab nanti kita sharingkan dengan yang lain lebih paham. Ini. Apa pertanyaannya? Ya, silakan. Oke, silakan aja dengan bahasamu. Ayo, silakan. Apa pertanyaannya? Barang. Oke, nggak apa-apa ya. Nah ini contoh motif. Oke. Kelihatan motifnya. Nah ini kan motifnya besar-besar ya. Motifnya besar-besar. Nanti akan memberi kesan apa? Kesan apa kalau motifnya besar-besar? Ya bisa memberi kesan gemuk, lebih gemuk. Oke. Lebih berat. Tapi oke, ini misalnya begini ya, ini kan tidak simetris, boleh, nggak jadi masalah. Kan komposisi itu boleh simetris, boleh asimetris, boleh menurut arah, boleh sentral, boleh diagonal, yang penting terkesan seimbang. Misalnya begini, di sebelah kiri ada 2 motif, di sebelah kanan 1, boleh. Yang di kiri kecil-kecil, yang di kanan lebih besar, boleh. Yang penting nanti terkesan seimbang. Oke. Apa nak? Masih ada? Tanyakan aja, nanti kita bahas sama-sama. Kalau tidak ada, oke? Kalau tidak ada,
Saya serahkan mikrofonnya ke guru kelas 10. Ini sebuah program yang sangat baik, ya, menguntungkan khususnya kalian-kalian yang bersekolah di SMA, bukan di SMK. Paham? Kalau SMK kan mereka memang dibekali keterampilan. Kalau di SMA dipersiapkan untuk ke perguruan tinggi. Tapi kalau suatu ketika Anda tidak bisa kuliah, mungkin karena Anda sudah punya wirausahaan sukses. Nah, sekarang untuk proyek kita hari ini atau semester ini adalah membuat saksi kakak diaplikasikan ke baju kaos t-shirt, ya, baju kaos oblong, kaos oblong atau polo yang ada kerahnya, oblong ada kerahnya, atau dua-duanya boleh berkerah, boleh oblong. Oke, baik. Motif itu akan terlihat dari desain yang sudah ada ya. Yang pertama, motifnya dulu. Pastikan motifnya ya. Nah, perhatikan. Motif itu berarti kan berkaitan dengan unsur fisik semua. Apa saja? Tapi jadi Anda gali. Pertama garis. Garis kan macam-macam. Ada garis dulu, ada garis satu. Ada garis tebal, ada garis tinggi. Itu semua disebut SOP baju. Apalagi selain garis, ada yang disebut bidang. Apa contoh bidangnya? Nanti kita akan susun. Bidang apa saja bidang yang Anda ketahui? Lingkaran. Terus